Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, yang pertama eh, tadi sudah menjadi apa yang merupakan materi kita. Bekerja itu bisa kita maknai sebagai ibadah. Tentu yang dimaksud ibadah di sini adalah ibadah ghairul mahdhah, bukan ibadah mahdhah yang ada ketentuan-ketentuan khusus yang kita dapatkan dari Allah dan Rasul-Nya alaihi wassalatu wassalam. Jadi artinya di sini ibadah ghairul mahdhah itu dimulai dari niat. Jadi syarat sesuatu hal bernilai ibadah itu dimulai dari niat. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak pernah mengatakan kam min a'malid dunya sa'ibat min a'malil akhirah bi husnin niyah wa kam min a'malil akhirah sa'ibat min a'malid dunya bi su'in niyah. Nah, ada begitu banyak amalan yang dipandang orang sebagai amalan dunia, tetapi di sisi Allah bernilai amalan akhirat karena niat yang baik, niat yang indah. Sementara ada begitu banyak amalan-amalan yang dipandang manusia sebagai amalan akhirat, ternyata bernilai amalan dunia di sisi Allah karena jeleknya niat. Amalannya amalan akhirat, sholat. Tetapi ketika dia sholat ternyata ada niat-niat lain. Bukan karena Allah, melainkan sholatnya diperpanjang karena ada atasan yang sedang di dekatnya, gitu ya. Kemudian azannya diperbagus karena rumah mertua mengarah tepat ke arah rumah calon mertua, maaf, ya mengarah tepat ke arah pengeras suara misalnya gitu ya. Ya, jadi gangguan-gangguan niat dalam ibadah mahdhah itu bisa menyebabkan ibadah yang tampaknya adalah ibadah akhirat, amalan akhirat itu bisa bernilai dunia. Sebaliknya pula, orang melihatnya sebagai amalan yang bersifat dunia, tapi karena niat yang indah, maka dia menjadi amalan yang bersifat akhirat. Ada orang bekerja sebagai tukang sapu jalan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tukang sapu jalan dengan niat ya dapat kerja upah sesuai upah minimum kabupaten, UMK ataupun UMP katakanlah begitu. Nyapu UMP, nyapu UMK, nyapu UMP, nyapu UMK. Ya itulah yang dia dapat. Tapi coba bayangkan ada tukang sapu yang ketika menyapu, dalam hatinya dia berkata begini, ya Allah ini saya sapu karena kebersihan adalah bagian dari iman. Ya Allah ini saya sapu agar tidak ada orang yang kesandung, agar tidak ada orang yang kepleset, agar ketika orang melewati tempat ini, melihat tempat ini bersih, maka dia tertular hidup bersih. Dia tidak buang sampah sembarangan. Agar ketika dia lewat tempat ini, karena tempat ini terasa indah, dia memuji namamu, dia bertasbih kepadamu. Masya Allah, ini saya sapu ya Allah. Nah, tukang sapu yang kayak begini, ini pasti hasil kerjanya tidak bernilai dunia, tapi sangat bernilai akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma tadi UMP, seret UMK, seret UMP, seret UMK. Itu yang membedakan adalah pertama-tama adalah niatnya. Jadi dia lakukan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lakukan dengan niat memberi manfaat kepada orang lain. Ya Allah, ini saya sedang melayani warga negara Indonesia yang kalau tidak saya layani, hak-haknya bisa terbengkalai, dia bisa terdolimi, maka ya Allah saya sedang mencegah terjadinya kedoliman. Saya layani orang ini supaya orang ini mendapatkan hak-haknya. Oh, itu ibadah yang luar biasa besar gitu ya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi, karena dia sedang menolong sesama hamba Allah untuk mendapatkan haknya gitu ya. Dia sedang mengabdi kepada negara yang tanpa dia mengabdi, tanpa pelayanan bisa menyebabkan urusan-urusan yang kemudian berdampak pada orang banyak ini terbengkalai atau menjadi masalah. Jadi sedang berniat bekerja secara luar biasa. Dia sedang berniat bekerja dalam rangka, ya Allah, saya ini kalau nggak bekerja dengan fokus, saya bisa leha-leha, santai-santai, dan kemudian setan masuk membisikkan hal-hal yang membuat saya bermaksiat. Maka ya Allah, saya bekerja juga untuk mencegah diri saya supaya tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Niat-niat yang seperti ini asal kemudian kita jaga terus, maka akan menjadikan ibadah kita dalam bentuk bekerja ini nilainya luar biasa. Ya, jangan meremehkan ya. Kata guru kita Gus Baha, jangan meremehkan orang yang bekerja, bahkan orang yang tidur. Kalau dia niatnya tidurnya supaya tidak bermaksiat kepada Allah, kalau dia niat tidurnya supaya kemudian dia tidak gosip, tidak bergunjing, kalau dia niat tidurnya supaya dia tidak tergoda oleh janda sebelah, gitu ya, kata beliau, guyonannya beliau gitu ya, maka semuanya adalah sebuah niat ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu syarat yang kemudian
diberlakukan dalam sebuah pekerjaan agar bernilai ibadah adalah pertama niat, yang kedua tentu mengupayakan agar di dalam ibadah itu, kerja itu, kita tidak menyisipkan hal-hal yang sia-sia ataupun hal-hal yang justru bersifat kemaksiatan dan dosa di dalamnya. Kita minimalisasi, kita kurang-kurangi ya hal-hal yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kesia-siaan dan dosa di dalam proses kita melaksanakan pekerjaan itu, proses kita melaksanakan ibadah itu. Ya, jadi memang inilah konteks ibadah di sisi Allah itu yang sangat luas. Inilah Islam yang memberikan kepada kita ya jalan masuk surga itu begitu banyak. Tersenyum kepada saudara dengan senyuman yang tulus, manis, mungkin membangkitkan semangatnya, jadi pahala yang besar. Ya berwajah manis, talaqatul wajah, ya greget ketika bekerja yang semangatnya bisa menular kepada teman-teman yang lain misalnya. Begitu banyak peluang kebaikan-kebaikan yang bisa kemudian kita hadirkan ketika kita bekerja tersebut. Ini bisa menjadi ya kunci dari apa yang kemudian menjadikan ibadah kita sebagai pekerjaan kita sebagai bernilai ibadah di sisi Allah. Kemudian tentang bersemangat dan produktif dalam bekerja dan beribadah, tentu ya selain dengan komitmen pribadi tentang apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi tugas-tugas, tentu juga kita bisa mengambil kiat-kiat secara kesehatan misalnya. Kalau kami di sini mungkin kebijakan kantor berbeda, tentu nanti harus disesuaikan. Kalau kami di sini misalnya mempersilahkan karyawan beristirahat sejak setengah jam sebelum duhur agar mereka sempat melakukan apa yang disebut qailulah atau tidur siang sejenak, yang menurut sunnah Nabi SAW ini satu yang dianjurkan gitu ya. Dan ternyata menurut beberapa peneliti ya tidur siang sejenak itu bisa menggantikan tidur malam yang jauh lebih panjang gitu ya, 10 menit sampai 15 menit tidur siang sejenak. Itu kalau ditakar, makanya itu bisa mempertahankan bangun malam 2 jam sampai 3 jam untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Itu yang ada pada pribadi misalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau orang yang tidak pernah meninggalkan tidur siang sejenak ya menjelang zuhur, tidak lama, cuma 10 menit, 20 menit atau 15 menit, tetapi nanti malam beliau menjadi sangat produktif, bisa meronda untuk rakyatnya, bisa melaksanakan qiyamul lail dan lain sebagainya. Itu yang kemudian ada pada pribadi Sayyidina Umar bin Khattab. Itu contoh. Tips lain kalau kita di sini menganjurkan karyawan yang akan pulang itu harus dalam keadaan fresh ya. Mereka datang ke kantor itu fresh, pulang ketemu keluarga juga harusnya fresh kalau dia keluarganya dekat gitu ya. Jadi maksudnya dia pergi ke kantor itu ketemu dengan kepentingan itu dia fresh ya, ketemu dengan tugas dan tanggung jawab dia itu fresh. Pulang ke rumah ketemu cinta dan kesetiaan juga harusnya fresh. Makanya dianjurkan sebelum pulang mandi, seger, bersih. Sehingga apa? Beban-beban kantor tidak dibawa pulang ke rumah. Karena kalau beban-beban kantor dibawa pulang ke rumah jadi uring-uringan di rumah, nanti beban-beban rumah dibawa ke kantor, uring-uringan di kantor. Tapi ini fresh, jadi ada pembatas antara pulang ke rumah dengan kewajiban-kewajiban di kantor. Ini adalah juga sunnah Nabi SAW. Karena kita mendapati Anas bin Malik menceritakan radhiyallahu anhu, tidak pernah Rasulullah SAW itu mengetuk pintu rumah keluarganya minta izin masuk, mengucap salam, kecuali sebelumnya beliau telah bersiwak dan memakai wewangian terlebih dahulu. Jadi Rasulullah itu pulang ke rumah ketemu keluarga itu fresh. Ya, sama dengan ketika beliau ketemu para sahabat, bekerja, beramal bersama itu juga fresh. Artinya hak keluarga itu juga tinggi untuk mendapatkan ya suasana fresh dari seseorang yang pulang. Makanya tadi kalau bisa mandi, wudu ya, ketemu keluarga itu dalam keadaan fresh supaya beban kantor nggak dibawa ke rumah dan beban rumah tidak dibawa ke kantor. Itu yang kita menjadi insya Allah produktivitas kita. Demikian Allah alam.